Ada semacam masalah di sana, kata Klein dengan nada serius, menunjuk pada tangga yang memisahkan ruang tamu dan ruang makan. Ia pernah membaca dalam catatan rahasia para Nighthawk, bahwa jika situasi serupa muncul dalam persepsi spiritual seseorang, itu biasanya berarti ada sesuatu yang jahat dan rusak tersembunyi di lokasi tersebut. Sebaiknya tidak berinteraksi dengannya bila tidak yakin, kalau tidak, nyawa bisa melayang. Kadang, bahkan hanya sekilas pandang pun bisa mengakibatkan kerusakan yang tak bisa dipulihkan. Dan menoleh, dan dengan kepekaan spiritualnya yang tinggi, ia juga segera merasakan ada yang tidak beres. Ia menoleh pada Klein, dan dengan tenang memberi instruksi, "Lakukan ramalan, lihat apakah penyelidikan kita akan berhasil." Kapten tidak memintaku melakukan ramalan sebelum kami memasuki kastil. Ia cukup percaya diri. Itu berarti, ia meyakini bahwa hal tersembunyi ini mungkin lebih berbahaya daripada roh gentayangan itu. Klein mengangguk tanpa suara. Ia menyarungkan revolvernya dan menyerahkan tongkatnya pada Frey. Lalu ia melepaskan gelang topas dari balik lengan bajunya, menggenggam rantai perak dengan tangan kiri, dan dalam hati melafalkan pernyataan yang sesuai. Sekejap kemudian, matanya menggelap, sementara angin berputar lembut di sekelilingnya. Penyelidikan terhadap tempat tersembunyi di kastil kuno ini akan berhasil. Penyelidikan terhadap tempat tersembunyi di kastil kuno ini akan berhasil. Setelah mengulanginya 7 kali, mata Klein kembali normal. Ia melihat topas yang tergantung itu berputar searah jarum jam. Tidak terlalu mencolok, tetapi jelas berputar ke arah itu. Itu berarti penyelidikan akan berhasil. Klein, yang kini benar-benar seorang peramal, segera mengangguk pada Dan dan Frey. Bahaya dapat kita atasi, atau mungkin sama sekali tidak ada bahaya. Dan menyematkan lencana matahari di sisi kiri dadanya, lalu menekan topinya. Ia berjalan cepat menuju tangga dan mulai memeriksa mekanisme dengan terampil. Frey, yang sudah mengambil sarung tangan, mengembalikan tongkat Klein kepadanya. Ia meraih revolver, dan dengan hati-hati mengamati sekeliling, seakan takut musuh muncul secara tiba-tiba. Aku masih belum cukup profesional sebagai seorang Nighthawk. Klein menguatkan dirinya, mengeluarkan revolver, dan ikut bersiaga. Beberapa menit kemudian, entah apa yang dipicu oleh Dan Smith yang berlutut itu, suara dentuman berat terdengar dari tangga. Lantai terbelah, menampakkan tangga menuju ke bawah. Aura dingin dan rusak menyembur keluar, seakan mengental menjadi sesuatu yang nyata. Dan melirik, lalu mengeluarkan artefak tersegel 30782 dari dadanya, dan melemparkannya langsung ke lubang tersebut. Setelah terdengar beberapa suara logam beradu, tidak jelas di mana lencana itu berhenti. Jika ada roh mati di dalam, mereka pasti akan melemparkan 30782 kembali keluar. Itu akan menarik. Klein menatap tangga dengan sabar menunggu. Perasaan jahat dan rusak itu segera lenyap, seperti salju yang mencair tersapu matahari. Kehangatan dan kemurnian menyelimuti pintu masuk lubang tersebut. Klein, turun bersamaku. Frey akan tetap di sini untuk mencegah musuh lain menghancurkan prosesnya. Dan membuat keputusan berpengalaman. Baik. Klein tidak mundur dari tugas itu. Ia melangkah maju 2 kali hingga tiba di samping Dan. Frey mengangguk, tetap waspada. Dan turun lebih dulu, langkahnya bergema dalam keheningan. Ia tidak menyiapkan cahaya, sebab bagi seorang Beyonder jalur Sleepless, kegelapan bukanlah rintangan, melainkan berkah. Penglihatan mereka tidak terhalang oleh lingkungan semacam itu. Beberapa langkah kemudian, Dan tiba-tiba menoleh pada Klein. "Aku lupa kau tidak memiliki penglihatan malam. Aku tidak terbiasa menyiapkan alat penerang. Kapten, Anda tidak perlu khawatir tentangku. Aku punya penglihatan spiritual." Klein sadar ia sama sekali tidak terkejut. Kapten yang tenang itu memang tidak biasa. Dalam penglihatan spiritualnya, kegelapan di depannya seakan diselimuti lapisan abu-abu. Meski kabur, cukup untuk melihat letak anak tangga. Ya, Kapten tampak sehat, kondisi mentalnya juga baik. Klein dengan hati-hati menurunkan kaki, dan terus melangkah turun. Tangga itu tidak panjang. Hanya sekitar 15 anak tangga hingga menyentuh lantai. Artefak tersegel 30782 tergeletak di sana, memancarkan kemurnian dan kehangatan, juga sinar samar. Dengan cahaya itu, Klein bisa melihat lebih jelas. Ia meneliti sekeliling dan menyadari bahwa ruangan itu bukanlah ruang bawah tanah besar. Aura dingin dan jahat sudah hilang, tapi kelembapan masih terasa. Di tengah ruang bawah tanah, terdapat peti mati hitam, dengan paku merah gelap menancap di tutupnya. Tutup peti sedikit terbuka, memperlihatkan jasad tanpa kepala yang hanya tinggal tulang belulang. Dan meneliti sekitar,
lalu membungkuk mengambil lencana matahari. Kapten, peti mati ini. Maksudnya untuk mencegah mayat di dalamnya berubah menjadi zombie atau roh gentayangan. Klein melihat paku merah gelap pada peti itu, serta formasi yang dibentuknya. Dengan pengetahuannya tentang mistisisme, ia menyimpulkan bahwa ini adalah ritual kuno untuk mencegah jasad bangkit kembali. Namun, ia bergumam dalam hati. Tapi biasanya, siapa yang tega sampai mengantisipasi kebangkitan jasad orang terdekatnya? Orang yang menguburkannya pasti bukan keluarga. Dan karena peti mati ditempatkan di ruang bawah tanah, bukan di makam, mereka pasti takut jasad ini ditemukan. Dan, yang kembali mengenakan artefak tersegel 30782, mendekati peti dan memeriksanya. Sepertinya orang ini diracun hingga mati. Artinya, orang yang meracuninya juga menggunakan sihir ritual untuk mencegahnya bangkit dan menuntut balas. Ini terjadi kira-kira 1300 tahun lalu. Pada akhirnya ia tetap menjadi roh gentayangan. Kebencian roh ini sungguh mengejutkan. Klein juga maju ke depan peti. Di mana kepalanya? Ritual ini tidak mengharuskan kepala dipenggal. Dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku punya dugaan. Roh gentayangan ini tidak selalu ada, melainkan baru muncul belakangan." Jarak kota ke kastil hanya 15 menit berjalan kaki. Selama bertahun-tahun, pasti ada orang usil yang datang ke sini, tapi sebelum kejadian ini, tidak pernah ada rumor tentang roh gentayangan di kastil kuno. Klein mengangguk samar. "Kapten, maksud Anda, ada seseorang yang datang ke sini baru-baru ini, membuka peti mati, dan mengambil kepala jasad itu?" "Ya, ritual itu mencegah jasad bangkit, tapi sekaligus menyegel dan menyimpan kebenciannya dalam peti. Ketika peti dibuka dan ritual rusak, kebencian itu cepat berubah menjadi roh gentayangan dengan bantuan sarung tangannya. Tidak ada jasad orang yang membuka peti, jadi dia bukan orang biasa. Selain itu, mengapa ia mengambil kepala jasad ini? Dan menatap kerangka dalam peti. Untuk kebencian bisa bertahan selama itu, pasti ada alasan lain selain ritual. Bisa jadi semasa hidupnya dia seorang Beyonder, mungkin keturunan 1 atau 2 generasi dari Beyonder urutan menengah, yaitu urutan 5 atau 6 pada masa itu. Dan jasad semacam ini selalu istimewa. Kepalanya mungkin berguna untuk semacam ritual atau tujuan lain. Dan berhenti sejenak lalu melanjutkan. Apa yang kukatakan barusan masih dugaan. Tapi kita bisa mencoba memverifikasinya. Nanti di kota kita bisa berpencar dan menyelidiki apakah ada orang yang terluka waktu kecil. Kalau mereka masih hidup, itu membuktikan roh gentayangan ini baru muncul. Alur berpikir yang logis, puji Klein. Ia cepat memeriksa ruang bawah tanah, tapi tidak menemukan apa-apa lagi. Ia mencoba menggunakan sihir ritual untuk menggambar sosok tamu yang masuk ke ruang itu, namun karena sudah lebih dari sebulan berlalu, dan lingkungan sering terganggu oleh munculnya roh gentayangan, hasilnya tidak memadai. Ia kemudian bergantian dengan Frey, membiarkan ahli mayat itu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 15 menit kemudian, saat matahari hampir tenggelam, Dan Frey naik kembali ke aula istana kuno. Dan meraba saklar pintu jebakan, sementara Frey memberikan laporan singkat. Memang benar orang ini diracun hingga mati. Jejak di dekat leher muncul baru-baru ini, paling lama 3 bulan lalu. Ini berarti kemungkinan besar ada seseorang yang datang ke sini sebelumnya. Klein mengangguk dalam hati. Ketiga Nighthawk kembali ke kota Lamut sebelum gelap dan memesan 2 kamar di sebuah penginapan. Anggota yang membawa artefak tersegel 30782 harus membawanya berkeliling di luar kota agar jauh dari orang-orang. Mereka bergiliran setiap 2 jam, jadi hanya butuh 2 kamar. Setelah makan malam sederhana, Klein, Dan Frey segera berpencar, menanyai warga yang sudah lama tinggal di kota itu. Dalam situasi seperti ini, identitas resmi mereka sebagai polisi sangat membantu. "Petugas, kenapa Anda bertanya begitu?" "Dulu aku sering bermain ke kastil terbengkalai waktu kecil." "Terluka?" "Tentu, mana mungkin anak-anak tidak jatuh saat bermain?" "Aku ingat, ya, aku pernah tergores batu tajam di dinding luar kastil kuno itu." Seorang pria pirang berusia 40 tahun menjawab jujur, meski tampak bingung. Itu orang ke-14 yang ditanyai Klein, dan 2 di antaranya dengan jelas mengingat pernah terluka di kastil saat kecil. Dugaan kapten benar. Klein menyimpulkan, lalu menyimpan kartu identitas polisinya. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerjasamanya, saya tidak punya pertanyaan lagi." Ia hendak pergi ketika pria itu memanggilnya. "Petugas, apakah Anda tertarik dengan kastil kuno itu?"
Aku punya lukisan minyak dari baron pertama yang tinggal di sana. Dia adalah kakek buyut dari kakek buyutku. Pokoknya sudah lama sekali. Dia mengambil lukisan itu dari kastil, dan bilang bahwa itu lukisan Baron Lamut pertama. Mau lihat? Ini barang antik asli. Kalau benar barang antik, keluargamu pasti sudah menjualnya sejak lama. Orang ini berani juga, berani menipu polisi. Haruskah kutakut-takuti dengan pistol? Klein mencibir dalam hati, lalu pura-pura sebagai pembeli iseng. Siapa yang tahu itu barang antik asli atau bukan? Aku akan menilai sendiri. Keluarkan, biar kulihat. Pria pirang itu tersenyum, kembali ke kamarnya, lalu mengobrak-abrik mencari lukisan itu. Tak lama kemudian, ia keluar membawa lukisan minyak. Klein melirik sekilas. Ia melihat seorang baron dengan wajah lembut dan kulit perunggu, matanya menyimpan pengalaman hidup yang sulit dijelaskan. Rambutnya ditutupi wig keriting putih. Hah, wajahnya mirip sekali dengan Tuan Azik. Mata Klein membelalak, tatapannya otomatis jatuh ke bawah telinga kanan baron itu. Lalu ia melihat tahi lalat kecil yang tak mencolok di dekat telinga. Letak tahi lalat itu persis sama dengan tahi lalat Tuan Azik. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuan Azik adalah baron pertama dari garis yang disebut-sebut itu? Baron Lamut. Tokoh itu hidup 14 atau 15 abad yang lalu. Mustahil, bagaimana aku bisa yakin bahwa orang dalam potret itu benar-benar baron pertama Lamut? Klein menatap lukisan minyak itu, pikirannya mendengung kebingungan. Rasanya seolah semua orang di sekitarnya berubah menjadi monster, atau seperti mimpi di mana seluruh dunia dipenuhi para dewa. Ia mengangkat kepalanya, menatap pria pirang parubaya itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil revolver dari sarung di bawah lengannya dan berkata dengan suara dalam, "Ini bukan barang antik. Jika kau tidak memperjelas keadaan, aku akan menangkapmu dan menuduhmu melakukan penipuan." Ia tidak peduli apakah penuntutan itu wewenang kepolisian atau bukan. Tujuannya hanya satu, mengancam orang itu agar mau bicara. Pada saat bersamaan, Klein mengetukkan 2 kali gigi geraham kirinya untuk mengaktifkan Spirit Vision. Ia pun melihat perubahan warna emosi pada targetnya. Pria pirang itu terlonjak kaget dan berkata dengan suara panik dan teredam. "Tidak, aku juga tidak yakin apakah ini barang antik." "Tidak, aku hanya mendengar bahwa ini barang antik, tapi aku tak tahu banyak soal begituan. Aku sungguh tak tahu. Aku bahkan tak mengenal banyak kata-kata." Matanya berputar cemas, seolah hendak berteriak minta tolong. Namun kemudian, ia melihat Klein mengatur silinder dan palu revolvernya, seolah benar-benar akan menembak tersangka yang melawan. Sekonyong-konyong ia berdiri tegak dan berhenti melirik ke sekitar. "Dari mana kau mendapatkan lukisan minyak itu?" tanya Klein dengan nada berat. Bibir pria pirang itu bergetar. Dengan senyum menjilat, ia berkata, "Tuan polisi, itu ditemukan kakekku di dalam kastil kuno, lebih dari 40 tahun lalu. Sebagian dinding luar dan ruangan di lantai 2 runtuh, memperlihatkan benda-benda ini, barang-barang yang tak bisa ditemukan orang sebelumnya. Salah satunya adalah lukisan minyak itu." Tidak, bukan lukisan minyak ini. Lukisan aslinya robek dan tak bisa diselamatkan. Jadi kakekku menyuruh orang untuk menyalinnya." Yang kau lihat barusan adalah salinannya, aku tidak berbohong. Lukisan minyak dari 40 tahun lalu sungguh bisa dianggap barang antik. Kau yakin ini potret baron pertama Lamut? Klein menyentuh pelatuk dan memastikan tatapan pria itu tak beranjak. Pria pirang itu terkekeh gugup. "Aku tidak yakin, tapi aku menebaknya begitu." Alasan? Klein hampir tertawa melihat ketidakmaluan orang itu. "Karena lukisan itu tidak ada keterangan apapun," jawab pria itu dengan nada lebih serius. "Sama seperti aku dipanggil Gracie penipu, ayahku Gracie keriting, dan hanya kakekku yang Grey asli." Klein menghela napas pelan lalu bertanya, "Di mana kakekmu?" "Di pemakaman, sudah hampir 20 tahun dimakamkan. Di sebelahnya ada ayahku yang dikubur 3 tahun lalu," jawab pria itu jujur. Setelah menanyai dengan beberapa sudut pertanyaan, Klein mengatur ulang silinder revolver di depan pria itu, lalu memasukkannya kembali ke sarung di bawah lengannya. Ia menyimpan kartu identitas polisi, berbalik dengan mantel hitamnya, dan berjalan menuju penginapan dengan tangan masuk ke dalam saku. Ia melangkah tenang di jalanan di bawah cahaya redup yang keluar dari rumah-rumah di kedua sisi. "Aku tak bisa memastikan apakah potret itu benar-benar baron pertama Lamut. Aku penasaran, apakah kota ini memiliki catatan sejarah kastil kuno itu. Bagaimanapun, sosok dalam potret itu jelas berasal dari masa lalu, setidaknya 1000 tahun lalu.
Selain warna rambut, ia hampir identik dengan Tuan Azik. Apakah ini yang disebut reinkarnasi? Saat Tuan Azik meninggalkan posisinya di universitas lain di Backlund dan datang ke Tingen, mungkin itu didorong oleh naluri. Ada kemungkinan lain. Bisa jadi orang dalam potret itu adalah Tuan Azik, dan Tuan Azik adalah dirinya. Memikirkan ini, Klein tersentak. Ia hampir tersandung di anak tangga di depannya. Ia berjalan bolak-balik di sekitar tiang lampu gas yang rusak, dan mencoba menggabungkan pengetahuannya tentang dunia yang penuh informasi. Berdasarkan tebakan sebelumnya, ia membuat dugaan lanjutan. Mungkin Tuan Azik menjadi abadi karena alasan tertentu, misalnya vampir. Itukah sebabnya ia hidup begitu lama? Tidak benar. Kapan pernah ada vampir berkulit perunggu? Lagi pula, ketika aku berjabat tangan dengan Tuan Azik, aku jelas merasakan suhu tubuhnya dan darah segar yang mengalir dalam dirinya. Walaupun ia tak menyukai panasnya selatan, ia tidak takut pada matahari. Ia bahkan pernah ikut lomba dayung bersama para guru lain di bawah terik matahari. Ada kemungkinan lain. Ramuan sekuens milik Tuan Azik atau faktor lain memberinya umur panjang, dan harganya adalah hilang ingatan. Ya Tuhan, melihat berbagai mimpinya, mungkinkah ia kehilangan ingatan secara siklus? Setiap beberapa dekade, ia lupa masa lalunya dan memulai hidup baru. Kalau begitu, mimpi-mimpinya adalah kehidupan yang sudah ia jalani sebelumnya. Sepertinya aku pernah membaca hal semacam ini dalam novel. Aku tak bisa hanya mengandalkan ramalan untuk membuktikan ini. Aku harus mencari jejak kehidupan yang dijalani Tuan Azik, bukti bahwa ia tidak pernah memiliki masa kecil, melainkan langsung muncul sebagai orang dewasa. Klein mulai condong ke dugaan terakhir. Meski untuk sementara ia belum bisa menyingkirkan kemungkinan reinkarnasi. Ia menahan pikiran kacau dan dengan hati-hati mempertimbangkan apakah harus memberitahu Kapten Dan tentang hal ini. Jika Tuan Azik adalah seorang Beyonder yang hidup ribuan tahun, kemampuannya pasti jauh lebih kuat dari perkiraanku. Ia menasihatiku dengan baik. Namun, tak bisa dipastikan apakah ia tetap baik hati bila aku menemukan petunjuk tentang masa lalunya. Tapi Tuan Azik selalu memperlakukanku dengan baik. Melibatkan Nighthawks justru bisa membahayakannya. Sepertinya aku harus meramal ini di dunia di atas kabut abu-abu. Itu pilihan paling tepat untuk seorang seer. Klein pun mengambil keputusan dan segera kembali ke hotel. Karena Dan dan Frey belum pulang, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyewa kamar lain seharga 1 soli. Begitu masuk, ia membuat dinding spiritual dengan bantuan Holy Night Powder. Lalu ia melangkah 4 kali berlawanan jarum jam, melewati bisikan gila, dan sampai di atas kabut abu-abu. Istana agung itu berdiri sunyi, sementara meja perunggu kuno yang penuh noda dan 22 kursi tinggi tetap sama seperti biasa. Klein duduk di kursi kehormatan, dan membuat selembar kulit kambing coklat serta pena tinta hitam muncul di hadapannya. Ia mengambil pena itu dan menulis dengan serius. Aku sebaiknya memberitahu Dan Smith tentang Tuan Azik. Lalu, ia mengeluarkan liontin topas dari lengan kiri bajunya dan melakukan ramalan pendulum roh. Hasilnya, pendulum berputar berlawanan jarum jam, yang berarti ia tidak boleh memberitahunya. Meletakkan kembali liontin topas, Klein berpikir sejenak lalu memutuskan mencoba ramalan mimpi untuk memastikan. Ia mengubah pernyataan ramalannya menjadi hasil dari menyembunyikan hal-hal terkait Tuan Azik dari Nighthawks. Klein memegang kulit kambing itu, mengulanginya 7 kali dalam hati, lalu bersandar untuk tidur lelap. Ia melihat dirinya di dunia kabur dan jauh. Ia melihat dirinya sedang berjuang tenggelam di lautan darah. Kemudian, ada sebuah tangan yang menggapainya dan menariknya keluar dari lautan darah itu. Pemilik tangan itu adalah Azik, dengan kulit perunggu dan tahi lalat kecil di dekat telinganya. Gambaran itu hancur, lalu tersusun kembali. Klein melihat dirinya berada di sebuah mausoleum kelam dan suram. Peti-peti di sekeliling terbuka satu persatu. Azik berdiri di sisinya, menatap ke depan, seolah sedang mencari sesuatu. Tepat saat itu, Klein tersentak keluar dari mimpi dan kembali ke kabut abu-abu tak berujung. Makna simbolis dari mimpi itu adalah, bila aku menyembunyikan hal-hal terkait Tuan Azik, aku akan mendapat pertolongannya saat berada dalam bahaya di masa depan. Mungkin bahaya itu muncul justru karena aku membantu menjaga rahasianya. Lalu apa arti adegan terakhir? Apakah aku akan menemukan mausoleum bersama Tuan Azik? Ya mungkin mausoleum itu punya makna simbolis lain. Klein menautkan kedua tangan, menopang dagunya, sambil menafsirkan isi ramalan mimpi itu.
Menggabungkan hasil ramalan pendulum sebelumnya, ia memutuskan tidak melapor dugaan ini kepada kapten, melainkan hanya menyebutkan bahwa seorang warga kota menunjukkan potret Baron pertama Lamut, dan potret itu mirip seorang guru sejarah di Universitas Hoi. Klein tidak yakin kapten tidak akan mendengar hal ini dari tempat lain, jadi setidaknya ia harus menyebutkannya. Tentu saja, dan tidak mengenal Azik, tidak tahu ceritanya maupun mimpi anehnya, sehingga sulit baginya mengaitkan semuanya. Klein bahkan menduga kapten mungkin tak begitu ingat wajah Azik. Kemudian, ia berhenti memikirkan lebih jauh, dan bersiap meninggalkan dunia di atas kabut abu-abu. Namun, saat itu ia menyadari bintang merah tua yang selama ini diam, kembali berkelip redup. Klein pun memperluas spiritualitasnya dengan penuh minat dan melihat pemuda yang sebelumnya berbicara bahasa Jotun. Ia melihat pemuda itu berlutut di depan bola kristal murni. Pemuda itu masih mengenakan pakaian ketat hitam yang berbeda dengan busana negara-negara di benua utara. Wajahnya kabur dan terdistorsi, tapi Klein samar-samar melihat rambut coklat kekuningan. Ia berlutut di sana, berdoa dengan nada penuh kesakitan yang aneh. Klein mencondongkan tubuh untuk mendengar. Dengan kemampuan bahasa Jotun tingkat pemula, ia nyaris bisa memahami apa yang diucapkan pemuda itu. "Oh Dewa Agung, mohon tujukan pandanganmu ke tanah yang telah kau tinggalkan. Oh Dewa Agung, mohon bebaskan kami, kaum kegelapan, dari kutukan takdir kami. Aku rela mengorbankan hidupku untukmu, menggunakan darahku, untuk menyenangkanmu." Sebuah tanah yang ditinggalkan. Kaum kegelapan. Dewa Agung. Klein menggumamkan beberapa kata kunci itu dan tiba-tiba teringat tempat yang pernah disebut oleh si Hanged Man. Forsaken Land of the God, atau tanah yang ditelantarkan dewa. Itu juga pernah muncul dalam buku harian Rosel. Ia bahkan pernah mengirim armada untuk mencarinya, namun sia-sia. Klein menyipitkan mata, bertanya-tanya, apakah ia menebak dengan benar. Ia mengetuk tepi meja perunggu panjang dengan jarinya. Setelah 3 kali ketukan, ia membuat keputusan. Ia mengulurkan tangan kanan dan menyentuh bintang merah tua itu. Awan merah tua itu segera meledak, dan cahaya pun mengalir masuk bagai air.